Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Ali, Magister Manajemen, Magister Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa ajaran dalam Islam tentang tujuan daripada melaksanakan ibadah puasa. Semua umat Islam tentu harapan utamanya adalah agar ia bisa mencapai derajat tatakun, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah ini tentu yang pertama adalah kita ingin mengenal tanda-tanda, ciri-ciri, sifat-sifat daripada orang-orang yang bertakwa, agar kita berusaha untuk meraih hal yang seperti itu. Jadi yang paling utama adalah mengenal dulu bagaimana perilaku sifat daripada orang bertakwa. Sehingga dengan mengenal itu, kita berusaha untuk menuju kepada hal dimaksud. Yang pertama, bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang memang senantiasa ikhlas, bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan apa yang dia miliki, harta yang dia miliki, tenaga yang dia miliki, waktu yang dia miliki untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mengingatkan kepada kita sifat orang yang bertakwa adalah sarra'i wa darra. Jadi orang yang bertakwa itu adalah rela, ikhlas, sungguh-sungguh mengeluarkan harta yang dia miliki di jalan Allah. Kalau dia lagi banyak, banyak dia keluarkan. Kalau dia sedikit, sedikit. Kalau memang tidak punya harta, tetapi masih ada jiwanya, dirinya, maka itulah yang dikorbankan, diperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu 100 juta, maka 100 juta dia keluarkan. Kalau umpama orang yang mampu hanya 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Jadi lihat di sinilah persentase dari harta yang dia miliki. Bukan soal semata-mata jumlah. Karena orang yang triliunan uangnya, dia keluarkan 1 miliar, maka cuma berapa persen. Tapi orang yang memiliki uang hanya 10.000, dia keluarkan 10.000, maka sudah menjadi 100%. Kemudian selanjutnya adalah orang bertakwa itu al-kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu mengendalikan emosionalnya. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka tentu di dalam menjalankan ibadah puasa ini yang paling utama adalah bukan sebatas menahan tidak makan dan tidak minum serta hubungan suami istri di siang hari. Tetapi termasuk adalah menahan emosional kita, menahan pandangan mata kita yang tidak pantas untuk dilihat, menahan pendengaran kita, termasuk menahan untuk tanpa batas melihat menggunakan yaitu alat komunikasi berupa handphone. Tentu tidak semua di situ bisa kita menghabiskan waktu untuk kita nonton, tetapi lebih utama adalah kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang bisa dilihat di YouTube silahkan. Silahkan bisa dilihat apa yang bisa dilihat melalui handphone dan lain sebagainya. Tetapi semua dijalankan dalam rangka berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi sesuatu dalam sudut pandang tertentu dianggap itu adalah tidak benar. Tapi karena ingin untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ternyata dalam hidup ini tidak semuanya adalah sesuatu yang baik, tetapi kita harus mengenalnya bahwa hal-hal yang tidak baik adalah demikian, dan tentu yang paling utama kita harus mengenal batas-batas baik dan tidak baik. Yang dimaksud oleh Allah adalah Al-Furqan. Untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, tentu kita tidak bisa hanya akal semata, tetapi adalah kita merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Biasanya yang baik menurut Allah adalah justru perasaan kita
tidak selalu condong ke sana. Tetapi biasanya larangan Allah adalah biasanya diikuti dengan nafsu, dorongan hawa nafsu kita. Oleh karena itu dengan datangnya bulan suci Ramadan ini kita berusaha mengendalikan diri kita dari hal-hal yang bisa membawa kita kepada mengikuti hawa nafsu belaka. Yang ketiga, bahwa manusia yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa dengan senang hati untuk memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas. Ini tentu kita terasa berat. Seperti yang saya katakan tadi, sesuatu yang baik itu biasanya berat-berat dilakukan. Tetapi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya bersemangat. Kenapa? Dorongan nafsu manusia. Itulah sebabnya dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita dilatih dengan adanya ibadah puasa. Tidak makan, tidak minum. Salah satu maknanya supaya nafsu kita turun, badan kita jadi lemas. Bisa jadi lemas perasaan. Kenapa? Yang ingin dimunculkan adalah spiritualitas kita yang harus muncul, yang harus kuat. Sementara hal-hal yang lain berupa fisik harus lemah. Kemudian selanjutnya adalah orang yang bertakwa itu apabila dia pernah melakukan kesalahan fahisyah, maka dia segera mengingat Allah dan memohon ampun kepadanya. Begitu orang yang bertakwa. Jadi manusia di dunia ini rasanya sulit untuk menemukan orang yang tidak punya kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu Allah jauh-jauh mengingatkan kepada orang-orang muslim, khususnya orang yang berpuasa. Kalau kau pernah melakukan perbuatan yang salah, segera saja untuk mengingat Allah, kemudian memohon ampun atas kesalahan yang kita pernah lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah apabila kita sudah tahu perbuatan yang salah, maka kita tidak boleh mengulangi lagi. Lam yasirru. Jangan sekali-kali lagi untuk mengulangi perbuatan yang salah itu, sementara kita tahu bahwa perbuatan itu adalah salah. Kecuali kalau memang perbuatan itu kita tidak tahu. Maka ada satu hal catatan. Bagaimana kalau pura-pura tidak tahu? Orang yang pura-pura tidak tahu sudah berlipat ganda. Pertama, dia pura-pura bohong, maka itu tambah ganjaran atas perbuatan kesalahannya. Yang kedua, dia sudah tahu tapi dia ulangi lagi. Sudah berdosa. Jadi pura-pura tidak tahu, apalagi kalau sudah tahu, pura-pura tidak tahu, maka itu dosanya berlipat ganda lagi. Sebenarnya kita sudah tahu di dunia ini, banyak ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Tetapi ya sekali lagi, ada waswisu fi sudurinas. Syaitan itu membisik-bisikkan kepada diri manusia kemanapun darah mengalir. Oleh karena itu, mari kita dengan datangnya bulan suci Ramadan, melatih diri. Pertama untuk mengenal sifat-sifat orang bertakwa. Yang kedua setelah kita mengetahui itu, kita berusaha semaksimal untuk melakukan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang muttaqin sebagaimana harapan kita bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Demikian nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.